Perkenalkan dengan Miss Grace Angelina. Tahun ini Miss Grace dipercayakan untuk menjadi guru mata pelajaran akuntansi di kelas 11 dan 12 IPS. Adapun beberapa peraturan yang menjadi kontrak belajar yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik untuk mata pelajaran akuntansi. Yang pertama, seluruh peserta didik wajib hadir dan mengikuti kegiatan pembelajaran akuntansi selama home learning program dengan tepat waktu. Yang kedua, proses pembelajaran akuntansi dilakukan secara daring dan terbagi menjadi dua bentuk aktivitas belajar, yaitu melalui Edmodo dan Zoom Meeting. Ketiga, saat kegiatan pembelajaran melalui Edmodo, seluruh peserta didik diwajibkan menyukai atau memberi tanda like pada setiap postingan pembelajaran yang tersedia di grup mata pelajaran akuntansi maupun postingan tugas akuntansi di grup kelas masing-masing. Keempat, saat kegiatan pembelajaran melalui Zoom Meeting, seluruh peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah lengkap sesuai dengan jadwal seragam sekolah yang sudah ditetapkan dan wajib mengaktifkan kamera PC atau handphone. Kelima, seluruh peserta didik wajib mempunyai satu buah textbook, satu buah buku besar untuk catatan dan tugas, dan satu buah kalkulator. Keenam, seluruh peserta didik wajib mengerjakan dan mengumpulkan segala bentuk penilaian harian dengan tepat waktu. Peserta didik akan memperoleh penambahan 5 poin jika mengumpulkan tugas akuntansi dengan tepat waktu dan semua jawaban dinilai benar. Sebaliknya, jika peserta didik terlambat 15 menit dalam mengumpulkan tugas akuntansi, maka akan diberikan pengurangan 5 poin dan berlaku kelipatan. Terakhir, seluruh peserta didik wajib bersikap dan bertutur kata dengan sopan saat berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan guru maupun teman. Nah, itu semua adalah kontrak belajar yang harus kita sepakati. Nah, melalui kontrak belajar ini, kiranya seluruh peserta didik dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin. Jika ada kendala atau hal darurat mengenai proses pembelajaran akuntansi secara daring, segera hubungi wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang bersangkutan, yaitu Miss Grace. Terima kasih dan sampai jumpa di Home Learning Program. Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Sekarang kita akan bahas apa sih itu akun. Akun merupakan tempat mencatat terjadinya perubahan kekayaan perusahaan atau bahasa sederhananya tempat mencatat terjadinya transaksi keuangan perusahaan. Umumnya akun terbagi menjadi dua nih, yaitu akun real dan akun nominal. Apakah itu? Ini dia. Pertama, kita akan bahas tentang akun real terlebih dahulu. Akun real adalah kelompok akun nyata dan pada umumnya berwujud fisik atau akun yang tercatat pada laporan neraca. Akun terbagi atas 3 golongan atau disingkat dengan HUM, yaitu akun harta, utang, dan modal. Akun real disebut juga sebagai akun permanen. Mengapa disebut demikian? Karena saldo akhir akun real akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Misalnya, saldo akhir perlengkapan tahun buku 2009 sebesar 50 juta akan menjadi saldo awal bagi tahun buku 2010 dengan besar yang sama, 50 juta. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang pembagian akun real. Yang pertama, akun harta. Dengan istilah akuntansinya aktiva. Harta adalah kekayaan perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dari harta tersebutlah perusahaan mengharapkan manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat ekonomi di masa depan dari pemilikan harta dapat berupa harta tersebut digunakan baik sendiri atau bersama-sama dengan harta lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual perusahaan. Yang kedua, harta tersebut dipertukarkan dengan harta lain. Yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk menyelesaikan utang. Dan yang terakhir, harta tersebut dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Selanjutnya, harta dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, harta lancar. Harta yang sangat mudah diuangkan dan umur pemakaian aktiva tersebut kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang akan diterima.
Yang kedua, investasi. Sejumlah harta milik perusahaan yang diinvestasikan dalam perusahaan lain atau dalam bentuk surat berharga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau bunga. Misalnya, pemilikan saham perusahaan yang sudah go public dan tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Yang ketiga, harta tetap. Harta perusahaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan dapat digunakan berkali-kali. Karena sifat inilah, harta tetap dapat dihitung nilai ekonomisnya dengan menghitung akumulasi penyusunan. Perhitungan ini tidak berlaku untuk akun tanah, karena tanah nilainya tidak pernah menyusut, bahkan cenderung naik setiap tahunnya. Contoh dari harta tetap yaitu peralatan, mesin, dan tanah. Yang keempat, harta tetap tidak berwujud. Artinya, harta perusahaan yang tidak tampak wujudnya atau fisiknya, tetapi memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya goodwill atau nama baik, hak paten, hak cipta, dan formula khusus pembuatan barang tertentu atau biasanya disebut dengan franchise. Dan yang terakhir, yang kelima, harta lain-lain yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam harta tetap maupun harta lancar. Contohnya, barang konsinyasi atau barang titipan yang biasanya kita temukan di dalam minimarket seperti Indomaret, Alfamart, bahkan Giant dan Lotte Mart. Selanjutnya kita akan bahas pembagian akun real yang kedua, yaitu akun utang. Istilah akuntansinya, liabilitas atau kewajiban. Kalian sudah biasa pastinya dengan kata utang dalam kehidupan sehari-hari ya. Utang dalam akuntansi adalah kekayaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga yang diperoleh biasanya dengan melakukan pinjaman. Utang dibedakan lagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Pertama, kita akan bahas dulu utang jangka pendek. Artinya utang yang harus segera dilunasi paling lambat dalam satu periode akuntansi. Contohnya, utang usaha, lesal bayar, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, utang jangka panjang. Artinya utang yang waktu pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya utang hipotek dan utang obligasi. Selanjutnya kita akan bahas modal atau istilah akuntansinya ekuitas. Modal merupakan hak residual atas harta perusahaan setelah dikurangi semua utang. Atau sederhananya, modal sama dengan harta dikurang utang. Yang diperoleh dari rumus dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal, yang akan kita bahas di materi pertemuan berikutnya. Contoh dari modal: modal atas nama milik pribadi, kemudian modal saham, dan laba ditahan. Itulah selengkapnya tentang pembagian akun real. Sekarang kita akan bahas tentang akun nominal yang terbagi menjadi dua, yaitu akun pendapatan dan beban. Berikut penjelasannya. Kita akan bahas dulu tentang akun pendapatan. Pendapatan merupakan sesuatu yang diperoleh dari kegiatan perusahaan dari satu periode tertentu, baik dari kegiatan utama perusahaan maupun dari kegiatan lain. Contoh pendapatan utama perusahaan yaitu pendapatan jasa. Contoh pendapatan lainnya, pendapatan bunga bank. Selanjutnya, kita akan bahas tentang akun beban atau biaya. Beban atau biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu. Kalian tahu, untuk menghasilkan pendapatan pastinya suatu perusahaan biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya atau beban. Misalnya, untuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. Beban terbagi lagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan non-operasional. Contoh beban operasional misalnya beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh beban non-operasional yaitu beban bunga. Struktur dasar akuntansi yang akan kita bahas yaitu mengenai laporan keuangan, asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan apa saja keterbatasan dalam informasi akuntansi serta transaksi keuangan apa saja yang terjadi dalam akuntansi. Mohon disimak baik-baik ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih akuntansi menurut dua lembaga besar, baik itu menurut American Accounting Association dan menurut American Institute Certified Public Accountant. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya bentuk hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu
yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi. Selengkapnya, kalian boleh lihat di halaman 21 di buku textbook kita tentang laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan tentang laporan keuangan yang harus disusun untuk bagaimana perusahaan dapat mengetahui aktivitas ekonomi suatu perusahaan. Terdiri atas 5 laporan. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini calon investor dapat melihat karena di laporan laba rugi akan memunculkan yang namanya untung atau rugi dan seberapa besar kenaikan atau penurunan dibanding dengan periode lalu. Kemudian yang kedua, laporan ekuitas atau biasa disebut juga dengan laporan perubahan modal. Nah, di laporan ini biasanya menunjukkan seberapa besar sih modal akhir yang dimiliki suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, laporan neraca. Nah, di laporan neraca menunjukkan bagaimana posisi keuangan selama satu periode, yang isinya ada harta, utang, dan modal. Keempat, laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas satu periode. Dan yang terakhir, kelima, catatan lain untuk memperjelas laporan keuangan atau biasa disebut dengan catatan atas laporan keuangan. Selengkapnya kalian boleh lihat di halaman 22 di textbook akuntansi. Sekarang kita akan bahas tentang apa sih Miss fungsi dari laporan keuangan. Tentu, segala sesuatu yang akan kita buat, pasti kita harus tahu dulu fungsinya apa. Nah, fungsi dari laporan keuangan yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan berupa harta, utang, dan modal. Kemudian yang kedua, yaitu menyediakan informasi kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi. Kalian masih ingat kan siapa saja para pemakai informasi akuntansi? Ada internal dan eksternal. Adapun tujuan mengapa sih dibuat laporan keuangan oleh sebuah perusahaan? Yang pastinya untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selengkapnya kalian boleh lihat di halaman 22 di textbook akuntansi. Sebagai bentuk contoh dari tujuan laporan keuangan, misalnya nih, bendahara di kelas. Pastinya seorang bendahara akan mempunyai yang namanya buku pencatatan kas. Nah, buku ini akan digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kelas. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pertanggungjawaban bendahara selama menjadi bendahara di kelas. Oke, selanjutnya, dalam proses pembuatan laporan keuangan, ada beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dipatuhi. Yang pertama, laporan keuangan harus dapat dipahami, sehingga laporan keuangan dapat memberi kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, relevan. Artinya, laporan keuangan harus memberi kemudahan dalam mengevaluasi laporan keuangan di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga, laporan keuangan harus memiliki keandalan. Artinya, laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, dapat dibandingkan. Artinya, laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antar periode atau antar perusahaan. Keempat karakteristik inilah yang digunakan untuk meminimalisir yang namanya penyelewengan laporan keuangan atau kecurangan atas laporan keuangan. Selengkapnya, kalian boleh lihat di buku textbook akuntansi halaman 23. Sebuah perusahaan wajib menyusun laporan keuangan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, laporan keuangan yang disusun pun harus memperhatikan yang namanya asumsi dasar agar laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, maka dari itu berikut asumsi dasar tentang laporan keuangan. Misalnya, transaksi tanggal 1 Mei 2015, PT ABC membeli mesin seharga 10 juta secara kredit dan akan dilakukan pelunasan pada tanggal 4 Mei 2015. Yang pertama, berdasarkan asumsi basis akrual. Nah, pada asumsi basis akrual ini, transaksi langsung dicatat pada tanggal 1 Mei 2015, bukan pada saat pelunasan 4 Mei 2015. Kemudian yang kedua, asumsi basis kas. Nah, di asumsi basis kas, transaksi akan diakui pada saat penerimaan
atau pengeluaran uang kas. Artinya, pada transaksi PT ABC akan dicatat pada saat pelunasan 4 Mei 2015, bukan 1 Mei 2015 saat membeli mesin. Yang ketiga, asumsi yang ketiga yaitu kelangsungan usaha atau going concern. Ini berarti perusahaan akan berlangsung terus dan tidak memikirkan perusahaan akan bangkrut. Nah, kalaupun perusahaan akan bangkrut, maka hal tersebut harus dan wajib diungkapkan di laporan keuangan. Selengkapnya, kalian boleh cek di halaman 23 dan 24 di textbook akuntansi. Yang kita akan bahas tentang prinsip dasar akuntansi. Nah, ada 3 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip kesatuan usaha. Contoh transaksinya. Misalnya nih, Tuan Adam memiliki 2 perusahaan, yaitu perusahaan angkutan dan perusahaan dagang. Meskipun 2 perusahaan ini sama-sama milik Tuan Adam, tapi pencatatan laporan keuangan harus tetap terpisah antara satu unit dengan unit lainnya. Artinya, laporan keuangan perusahaan angkutan harus terpisah dengan laporan keuangan perusahaan dagang, meskipun pemiliknya sama-sama Tuan Adam. Kemudian yang kedua, prinsip harga perolehan. Nah, di prinsip harga perolehan artinya harga beli ditambah dengan ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Contoh transaksinya, perusahaan membeli mobil dengan harga 150 juta. Nah, agar mobil tersebut dapat digunakan, diperlukan biaya balik nama 5 juta. Maka, harga perolehan mobil yaitu 150 juta ditambah 5 juta, sama dengan 155 juta, bukan 150 juta. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Nah, di prinsip objektivitas, laporan keuangan didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak-pihak independen suatu saat nanti. Nah, prinsip dasar akuntansi juga penting dilakukan agar tidak terjadi yang namanya kecurangan laporan keuangan atau penyelewengan laporan keuangan. Selengkapnya, kalian boleh lihat di halaman 24 dan 25 di textbook akuntansi. Meskipun laporan keuangan sudah disajikan secara transparan, namun laporan keuangan masih memiliki keterbatasan dalam informasi akuntansi. Nah, keterbatasannya yaitu yang pertama, informasi keuangan tidak memberikan laporan yang tepat waktu. Karena laporan keuangan hanya melaporkan peristiwa ekonomi yang telah terjadi pada masa lalu, bukan yang sedang berlangsung. Kemudian keterbatasan yang kedua, mengabaikan informasi penting non-moneter. Artinya, tidak ada yang namanya informasi tentang pengangkatan pegawai, kunjungan kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak memberikan analisis yang rinci. Karena di laporan keuangan hanya tertera langsung tentang uang masuk dan uang keluar saja dengan besaran nominal tanpa informasi rinci tentang uang keluar atau uang masuk tersebut. Yang keempat, tidak mengungkapkan yang namanya nilai bisnis. Nah, untuk keterbatasan ini kalian boleh cek selengkapnya di halaman 25 di buku textbook akuntansi. Selanjutnya, materi terakhir kali ini yaitu tentang transaksi dalam akuntansi. Nah, transaksi dalam akuntansi terdiri atas 2. Yang pertama, jenis transaksi dari pihak yang terlibat, terdiri atas transaksi internal dan transaksi eksternal. Nah, adapun bentuk dari transaksi internal, contohnya pemakaian perlengkapan, penyusutan harta tetap, dan lain-lain. Nah, contoh dari transaksi eksternal, misalnya pada saat perusahaan, pembayaran pajak, pembayaran beban sewa, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis transaksi yang kedua yaitu dari sumbernya, terdiri dari transaksi modal, contohnya setoran modal, pengambilan untuk keperluan pribadi atau prive, pendapatan atau penghasilan, beban, dan lain-lain. Dan transaksi usaha berupa pembelian harta tetap, pinjaman dari bank, dan lain-lain. Selengkapnya untuk transaksi dalam akuntansi, kalian boleh lihat di halaman 26 di textbook akuntansi kita. Nah, setelah pembahasan teori-teori ini, semuanya secara lengkap di buku textbook kita yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, kalian boleh underline setiap teori yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini, dan kalian boleh ulang kembali untuk memahaminya. Nah, sampai jumpa di minggu depan.